Febri Marsha hadir. Aisyah Hasila. Dari daerah ini. Nggak ada Bu, sakit. Nah, berarti cuma dari ini aja nih yang sakit ya? Iya. Dari ini kita akan belajar tentang metabolisme dan enzim. Nah, sebelumnya ada pernah dengar nggak metabolisme itu apa? Proses pengolahan makanan ya tubuh. Nih. Nah, metabolisme itu adalah reaksi biokimia yang terjadi pada tubuh makhluk hidup yang melibatkan substrat dan enzim untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, metabolisme itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu merupakan sebuah metabolisme yang memecah gula yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Sedangkan kalau anabolisme itu dia pembentukan dari molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks. Nah, kalau enzim adalah sebuah protein yang berfungsi sebagai biometer. Seperti saya gambar di sini. Nah, ini tuh struktur enzim teman-teman. Nah, struktur enzim itu pertama ada koenzim. Apa sih koenzim? Itu bagian enzim yang berupa protein yang membawa protein yang mengandung binding site. Nah, apa aja binding site-nya? Nah, yang pertama ada sisi awal sisi aktif dan sisi awal statik. Nah, sisi aktif itu sisi yang berikatan dengan substrat. Nah, ini substrat teman-teman. Nah, ini sisi aktifnya. Nah, kalau ini sisi awal statik, yaitu sisi yang berikatan dengan kofaktor. Nah, kalau sisi aktif itu berikatan dengan substrat. Nah, kalau sisi awal statik itu berikatan dengan masih pada gambar yang tadi. Nah, di sini ada kofaktor kan tadi yang bertentangan dengan sisi aloestik. Nah, kofaktor itu apa? Yaitu bagian enzim yang berupa senyawa protein. Nah, kofaktor itu dapat mengubah bentuk sisi aktif hingga dapat ditempeli substrat tertentu. Nah, di kofaktor itu terdapat dua, yaitu koenzim dan gugus prostetik. Nah, koenzim itu adalah kofaktor yang berupa senyawa vitamin. Contohnya apa aja? Kalau gugus prostetik itu adalah kofaktor yang berupa senyawa anorganik atau mineral. Selain itu ada juga yang namanya inhibitor. Inhibitor itu sebuah penghambat dari sistem kerja enzim. Nah, gimana sih mekanismenya? Jadi inhibitor itu ada dua teman-teman. Ada yang kompetitif dan juga non kompetitif. Apa itu kompetitif? Itu mirip dengan substrat yang menempel pada sisi aktif. Jadi inhibitornya itu menempelnya pada sisi aktifnya. Nah, beda sama non kompetitif. Kalau non kompetitif itu dia menempelnya di bagian luarnya. Ya, jadi tidak di sisi aktifnya. Nah, lanjut ya, sampai sini nanti kan. Ada sifat-sifat enzim. Nah, sifat-sifat enzim itu terlihat dari pertama terlibat dalam jalannya reaksi, namun jumlahnya tidak berubah. Nah, ini sama aja kayak dia tuh bereaksi tapi tidak berkurang. Jadi jumlahnya sama aja seperti itu terus. Nah, tapi dia tuh bisa berkurangnya kalau enzim itu rusak. Nanti kita akan bahas kalau apa aja yang bisa menyebabkan enzim rusak. Kita selanjutnya cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim itu juga ada dua, yaitu ada gembok dan kunci dan juga ada induksi fit. Nah, yang pertama kita bahas dulu gembok dan kuncinya. Nah, jadi di gembok dan kunci ini substratnya sudah sama nih sama enzimnya. Jadi enzim itu nggak berubah-ubah. Bentuknya udah cocok nih. Kayak kunci kan. Kalau kunci itu kita hanya bisa kayak gembok kita hanya bisa dibuka kunci tertentu. Nah, jika kunci lain dipaksakan ke dia tidak akan bisa terbuka. Nah, itu sama aja dengan gembok dan kunci ini. Nah, kalau induksi ini teman-teman bisa lihat di gambar ini, tapi agak potong. Nah, dia itu misalnya, nah ini enzimnya.
kan nggak bisa masuk ya teman-teman ya, karena sisi aktifnya beda. Nah, tapi di induksi fit ini sisi aktifnya nih yang di sini teman-teman, dia itu akan menyesuaikan bentuk substrat. Nah, nanti dia berubah nih, jadi seperti ini. Nah, itu teman-teman, paham? Kita lanjut ya. Nah, ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada apa aja faktornya? Nah, yaitu pertama ada konsentrasi enzim yang lebih besar daripada substrat dan akan mempercepat laju reaksi. Terus ada konsentrasi substrat yang lebih besar. Oh, jadi gini, jika enzimnya dia lebih besar, maka reaksinya akan lebih cepat. Nah, itu yang pertama. Nah, tapi kalau misalnya substratnya lebih banyak dibandingkan enzimnya, dia itu akan memperlambat laju reaksi. Nah, satu lagi ada juga inhibitor. Jadi kalau misalnya ada inhibitor yang lebih banyak, maka dia tidak akan bisa bereaksi teman-teman, karena dihalangi kan tadi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada suhu. Nah, jadi jika suhunya terlalu tinggi, enzim itu bahkan denaturasi. Apa sih denaturasi? Yaitu pemecahan, penggumpalan. Nah, jadi enzim-enzim itu akan menggumpal dan akan rusak, teman-teman. Nah, itu kalau suhunya terlalu tinggi, gimana kalau terlalu rendah? Nah, kalau terlalu rendah, enzim juga akan dia nggak rusak, teman-teman, tapi dia tidak aktif, inaktif. Dia misalnya kayak beku gitu. Jadi dia tidak bisa bekerja. Tapi kalau misalnya dia udah suhunya normal lagi, dia bisa tetap aktif lagi. Jadi dia tuh tetap bisa digunakan. Tapi selama dia suhunya rendah, itu kurang dari 30 derajat, dia tuh nggak bisa aktif. Nah, di sini ada tata nama enzim. Nah, jadi tata nama ini dari International Union of Biochemistry atau IUB. Nah, teman-teman bisa lihat oksidir. Nah, ini oksidoreduktase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi redoks biologis. Nah, kalau transfase kan trans itu memindahkan. Nah, jadi dia itu memindahkan gugus suatu substrat ke substrat lain. Nah, itu ada hidrolase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolik. Nah, jadi kuncinya hidrolase ya hidrolik gitu. Nah, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Ibu. Nah, iya, Isa, apa? Kalau pada anak yang alergi terhadap laktosa, itu pada tubuhnya tidak ada enzim apa, Ibu? Jadi laktosa itu, anak yang menderita laktosa, dia itu intoleran terhadap laktosa. Jadi di enzim itu, dia itu kekurangan enzim laktase. Nah, laktase itu berfungsi untuk memecah glukosa dan glukomerase. Nah, makanya karena dia itu di dalam tubuhnya dia intoleran, makanya dia tidak menerima itu dan glukosanya tidak terpecah. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik. Jadi kalau karena udah tidak ada yang mau bertanya lagi, jadi hari ini kita udah belajar metabolisme ya teman-teman. Metabolisme itu resiko kimia yang terjadi dalam tubuh. Nah, di metabolisme itu ada katabolisme dan anabolisme. Nah, katabolisme pemecahan dari reaksi yang Molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Iya, pintar. Anabolisme penggabungan dari molekul sederhana menjadi kompleks. Iya benar nih kata teman-teman kalian. Nah, jadi mungkin sekian dulu ya teman-teman. Saya tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.